buat pada kegiatan BMT ini. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit mengenai karya seni dalam hal karya inovatif yang berkaitan dengan pendidikan. Di sini saya sampaikan sedikit. Untuk memberi pemahaman bagaimana yang dimaksud dengan karya seni. Hasilnya berapa? 10 kali 1, 10. 10 kali 2, 20. 10 kali 3. Karya inovatif sesi 5 yaitu mengenai karya seni. Di sini kita praktik pembuatan karya seni. Jadi untuk praktik pembuatan karya seni ini memang tidak ada vikon, jadi kita memang diberi kebebasan untuk membuat sebuah karya seni yang berkaitan dengan tentunya dengan materi kita, dengan mata pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam. Kemudian di sini langsung saya kepada contoh karya seni. Sebentar ya Bapak Ibu. Tidak tahu 9 kali 9 ya. 9 kali 9 9 kali 9 81. Jadi yang seperti yang saya sampaikan, karya seni itu bisa berupa cerpen, berupa poster, bisa juga nanti berupa puisi, tapi biasanya karena dia berupa karya inovatif yang berkaitan dengan mata pelajaran kita, tentunya yang berkaitan dengan materi, seperti itu. Di sini, pembelajaran sesi ini akan dilakukan secara mandiri karena itu tidak diadakan vikon sebelum prakteknya. Nah, ada 2 tahapan. Yang pertama mempelajari modul, kemudian praktik membuat karya seni, bisa membuat cerpen atau puisi seperti yang saya sampaikan barusan. Kelihatan Bapak Ibu? Sebentar. File. Oke. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu tampilannya? Jadi di sini jenis karya seni itu meliputi karya seni sastra, itu bisa berupa cerpen, puisi, naskah drama, atau teater atau film. Kemudian kalau karya seni rupa itu bisa berupa kriya logam, kayu, keramik, lukisan, patung, dan ukiran. Kemudian bisa dia berupa desain komunikasi visual, itulah dia sampul buku, poster, brosur, baliho, fotografi, animasi, film atau company profile. Kemudian kalau seni musik atau seni suara bisa dia berupa lagu atau aransemen musik. Kemudian kalau seni busana itu bisa berupa baju, celana, rok, dan sejenisnya. Kemudian kalau yang berupa seni pertunjukan seperti teater, drama, tari, atau sentra tari, atau ensemble musik. Jadi itulah yang disebut karya seni yang berkaitan dengan karya inovatif yang bisa dijadikan sebuah karya yang memiliki nilai kredit seperti itu. Jadi karena kita guru agama, tentu yang kita ambil adalah yang berkaitan dengan materi kita seperti itu. Kalau cerpen ya cerpen tentang
cerpen Islami tentunya. Kalau puisi pun demikian, naskah drama bisa misalnya kita buat naskah drama bagaimana kisah-kisah para sahabat atau kisah-kisah Rasul atau kisah-kisah teladan yang dapat kita jadikan sebuah materi yang berkaitan dengan materi tentunya. Kalau misalnya berkaitan dengan materi mencegah perbuatan buruk, misalnya kita buatlah naskah dramanya yang berkaitan dengan materi tersebut seperti itu. Kemudian ini dalam hal untuk penilaian angka kreditnya tentunya berbeda. Kalau misalnya untuk modul ini sudah saya sematkan nanti diakses. Kalau misalnya dia berupa cerpen, misalnya harus ada berapa cerpen, kemudian bisa dia menjadi angka kredit. Misalnya ada syarat-syarat tertentu untuk jumlah, misalnya poster harus berapa poster seperti itu. Jadi silahkan diakses mengenai penjelasan lebih lanjut, Bapak Ibu. Kemudian karena kita ini berupa presentasi, maka jadi saya rasa sudah memahami jenisnya karena kita perlu jenis ya. Jadi jenisnya boleh cerpen, puisi atau naskah drama sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja presentasi untuk menghemat waktu. Karena setelah ini akan disampaikan praktik membuat alat peraga yang nanti akan dipresentasikan oleh Pak Nazarul. Bukan begitu, Pak? Iya, Bu. Iya, benar. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah sudah ada yang membuat karya seni, apakah berupa cerpen, puisi, atau naskah drama? Apakah sudah dicoba buat? Bu Linda, raise hand. Bagaimana Bu Linda? Bu Saidati juga saya lihat. Bu Linda sudah buat, Bu Lin? Dibuka mikrofonnya, Bu. Nggak kedengaran suaranya. Ya. Udah dibuat, Bu Linda? Nggak kedengaran suara Bu Linda. Nggak usah pakai headset, Bu. Langsung aja dari apa? Cabut headsetnya, Bu. Mungkin ini bermasalah. Bu Linda sudah buat? Nggak kedengaran. Udah. Udah? Nggak dengar Bu Lin, suara Bu Linda. Saidati, bagaimana Bu Saidati? Sudah Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat bentuk poster yaitu peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Oh, seperti itu. Bisa ditampilkan Bu sama kita di sini? Bentar saya kirim ya Bu. Oh, bisa Bu. Bentar ya Bu. Itu Bu, udah saya kirim. Bentar ya Bu, saya cari dulu. Saya buka dulu bentar. Oke. Bentar ya Bu. Poster Bentar, ya Bu. Bu. Tokoh Ini posternya tentang apa ini Bu? tentang tokoh ulama penyebar Islam. Oh, seperti ini, seperti itu ya Bu. Iya. Ini tokoh Islam di Indonesia. Ini materi tentang apa Bu Saidati? Tentang tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia Bu. Seperti itu. Ini karyanya bentuk apa namanya Bu? Kafah bentuk poster Bu. Oh iya. Oke Bu. Terima kasih Bu. Nanti ditambah penjelasannya juga boleh ya Bu Saidati, misalnya apa kiprahnya di apa. Tapi ini sudah bagus Bu. Nanti belajar lagi. Ya, Terima kasih Bu Saidati. Terima kasih. Kemudian
Eh, Bu Linda, Bu, raise hand sudah bisa, Bu, sudah bersuara itu. Nggak kedengaran, Bu Lin. Siapa lagi Bapak Ibu, apakah ada yang sudah mencoba buat? Bu Yolanda atau Bu Santi, Pak Amrijal atau Bu Nur Samsiah? Oh, Bu Yolanda. Silakan Bu Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya menggunakan karya seninya berupa poster. Poster. Bisa ditunjukkan sama kita di sini, Bu. Saya kirim ya, Bu. Silakan, Bu. Dikirim ke grup juga boleh atau japri saya juga boleh, Bu. Udah, Bu, udah saya kirim. Oke, Bu. Bentar ya, Bu. Oh, ini ya, Bu ya. Iya, Bu. Ini kalau boleh tahu ini materi tentang apa, Bu Yolanda? Di sini kan, Bu, materinya itu seperti mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-nama yang agung. Jadi di sini materi tentang Asmaul Husna, Bu, topiknya. Topik Asmaul Husna ya, Bu. Iya, Bu. Ini Bu pakai aplikasi apa, Bu? Saya gunakan dari Canva, Bu. Canva, udah belajar coba-coba belajar Canva ya, Bu Yolanda ya? Dari pertama iya, Bu. Coba-coba. Ini sepertinya gunakan template infografis, Bu Yolanda, betul? Iya, Bu. Oh iya, ya, karena bentuknya panjang seperti itu. Iya. Oke, Bu. Tetap semangat di bulan sudah seperti sudah terlatih, Bu Yolanda. Ini berarti Ya, sudah mulai membuka fitur-fitur yang di Canva, Bu Yolanda ya? Iya, mudah-mudahan, Bu, lebih apa lagi ke dalam, Bu. Ditambah lagi wawasan dengan. Terus semangat ya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana, apakah ada yang lain ingin menampilkan karya seninya? Apakah puisi atau cerita pendek atau naskah drama? Silakan Bapak Ibu. Bu Santi, bikin apa, Bu San? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau cerita pendek. Kebetulan saya buat itu produk baru dari sekolah lah, baru kami buat. Rupa dia kayu. Bisa kira-kira ya. Kirimlah di grup ya. Ya, silakan Bu San. Ini Bu Nur Samsiah juga sudah mengirim. Setelah Bu Santi, Bu Nur Samsiah ya, Bu ya. Oke, Bu. Bentar ya, Bu.
Oh ini kaligrafi di kriya kayu ya namanya ya Bu San. Iya. Jadi Ini itu karya sekalian, ini karya siswa seperti itu Bu San. iya. Karena kan kalau di ruangan kami penuh dengan hiasan sejenis itulah. Hanya saja bedanya ada yang menggunakan kertas, tapi dibentuk demikian rupa sambil belajar menulis. Oh Karena gitu. kondisinya banyak yang bisa membaca, tapi tidak bisa bicara. Jadi setiap tahun memang saya buat satu waktu untuk mengerjakan yang seperti itu. Kira-kira gimana tuh, Buna? Bisa nggak dijadikan sebagai karya seni? Ini betul karya seni tadi termasuk kategori kriya kayu seperti itu bukan. Tapi karena di sini kita karya inovatif lebih kepada kita sebagai guru, jadi karya kita gitu supaya nanti bernilai kredit ya seperti itu. Bagaimana Pak Nazarul mengenai kriya ini? Apakah karya murid juga bisa kita jadikan karya inovatif sebagai karya inovatif PPKB? Bagaimana Pak Nazarul? Ya, minta pendapatnya Pak. Sorry Bu, Jadi kalau gimana Bu? Itu kan saya buat bersama anak-anak seni rupa Pak. Karya seninya dalam bentuk seni rupa, medianya kayu. Itu bisa nggak masuk kategori seni untuk Berupa karya seni kaligrafi maksudnya Pak Nazarul, tapi anak-anak yang membuat gitu. Bisa Pak? Berkaitan dengan PPKB ini karena kita kan seperti itu. Oh, jadi ini yang membuat peserta didik ya Bu ya? bisa didik. Kalau menurut saya, Iya Pak. ini kan karya inovasi yang kita buat. Dan kalau berkaitan dengan angka kredit, itu kan nanti ada keabsahan atau apa istilahnya itu Bu? Pelaporan yang benar-benar itu buatan kita kan begitu ya? Istilahnya tidak plagiat begitu. Khawatirnya ketika nanti berkaitan dengan angka kredit dianggap sebagai plagiat. Karena bukan hasil dari kita sendiri begitu. Tapi kalau misalnya ibu melakukan pendampingan kepada peserta didik dalam membuat hal yang seperti ini, ya termasuk salah satu karya inovasi berupa karya seni berbentuk karya seni. Namun seperti yang saya sampaikan ketika nanti kalau yang PNS kan ada berkaitan kalau memenuhi golongan dengan angka kredit ya Bu ya, kalau bisa benar-benar kita mempunyai hasil karya kita sendiri. Tapi kalau untuk pembelajaran ini sebagai media atau alat peraga yang berkaitan dengan peraga nantinya ya sah saja begitu. Oke Pak. Begitu Bu Santi atau Bu Nur Sakinah menurut saya. Berarti betul Bu San. Jadi karya inovasi yang berkaitan dengan program keprofesian berkelanjutan ini tadi intinya bahwa karya itu mulai dari karya berupa alat peraga atau karya inovasi lain atau contohnya juga termasuk karya seni yang memang karya kita. Jadi kalaupun misalnya karena dia kan digunakan untuk pendidikan seperti itu. Jadi kalaupun misalnya berupa
kriya kayu, misalnya kita buat peraga juga, tapi berbahan kayu, seperti itu. Atau misalnya berbentuk ukiran seperti ini, misalnya membuat Asmaul Husna dari ukiran kayu, misalnya. Tapi itu karya kita, seperti itu. Kan bisa saja dibuat misalnya kalimat thayyibah, misalnya kalau anak-anak SD kan belum tahu itu kalimat thayyibah apa, misalnya alhamdulillah, Allahu Akbar, itu kan bisa juga kita buat, tapi memang berupa karya kita, kemudian dibuat prosesnya mulai dari analisis, perencanaan sampai kepada pembuatan itu ada nanti terakhir kita belajar pelaporan seperti itu. Menurut saya seperti itu, Pak Nazarul, bagaimana Pak? Iya benar Bu, benar juga yang disampaikan oleh Bu Nur Sakinah. Jadi artinya sebenarnya dari sesi pertama sampai hari ini dan sampai terakhir nanti ini kan berkesinambungan, berkaitan sebenarnya yang kita lakukan ini sampai kepada pelaporan nanti, kan begitu ya. Untuk pelaporan itu nanti kan sedetail mungkin, misalnya pembuatan karya inovasi apa yang Bapak Ibu buat, dibuatkan langkah-langkah secara detail di pelaporan tersebut, begitu Bapak Ibu. Makanya kita dituntut dari awal untuk menciptakan sebuah karya inovasi yang benar-benar karya kita atau buatan kita sendiri, supaya ketika membuat pelaporan nanti kita sudah gampang, karena memang kita yang membuat, kita yang tahu langkah-langkahnya, ya kita tinggal meletakkan ataupun membuatnya di dalam pelaporan kita tersebut, begitu Bu Nur Sakinah ya. Ya betul Pak, saya sepakat seperti itu. Jadi Bu San, yang dibuat oleh anak-anak ini memang termasuk karya seni, tapi tidak bisa kita gunakan menjadi sebuah karya seni yang kita anggap itulah yang kita laporkan, karena memang bukan karya kita. Bu Santi bisa buat yang seperti itu, tapi memang Bu Santi yang buat seperti itu Bu San. Ini benar karya seni tapi karya anak-anak seperti itu. Iya. Berarti ya saya gantilah ya yang soalnya untuk yang diupload udah saya buat pula itu tadi. Nanti saya gantilah ya. Iya, bisa Bu San. Boleh Bu San. Terima kasih. Oke Bu San, terima kasih Bu Santi. Kemudian bagaimana Bapak Ibu yang lain? Pak Rojali sudah mencoba membuat Pak Rojali, apakah sudah masuk Pak Rojali? Mana Pak Raja? Pak Rojali atau Bu Yolanda atau Bu Linda, udah bisa Bu Lin headsetnya, atau Pak Jalaluddin? Pak Rijal? Coba dulu, Assalamualaikum, udah dengar Bu Sakinah? Waalaikumsalam, sudah Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Linda buat apa tadi Bu? Kalau saya tadi Bu. Cerpen Bu? Iya Bu ya. Cerpen. Bisa dikirim Bu supaya saya lihat. Yes Bu ya. Oke Bu. Sebentar Bu. Kalau sinar nggak nampak itu sosial kita itu. Oh ini anak yang dermawan ya Bu Lin? Iya Bu. Oke Bu. Ini berupa apa Bu? Puisi, cerpen atau apa Bu? Cerpen Bu, cerita pendek. Ini berkaitan dengan materi apa Bu Linda? Sifat apa itu ya, akhlak yang masmumah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, Alat terpuji. akhlak terpuji. Oke Bu, bisa dibacakan tuh kita Bu biar kami dengar sama-sama Bu Linda bercerita. Bisa Bu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan cerpen
yaitu yang berjudul Anak yang Dermawan. Ahmad merupakan anak yang periang. Saat di jalan ia melihat seorang pengemis yang tua renta. Lalu dia merasa kasihan, bergegas Ahmad mendatangi pengemis itu lalu memberikan sedikit uang tabungannya. Pengemis itu pun kaget dan berkata, "Terima kasih, ya nak, Allah menyayangimu," katanya sambil tersenyum. Ahmad juga tersenyum bahagia. Ini merupakan rezeki dari Allah dan seperti kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Setelah itu, Ahmad rajin untuk menabung dan memberikan sedekah setiap minggunya. Dia menyisihkan uang sakunya dan membantu orang yang membutuhkan. Ahmad tumbuh menjadi anak yang baik dan disukai banyak orang. Berkah dari sedekah menghiasi setiap langkah hidupnya. Demikianlah cerpen pendek yang saya buat pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Linda sudah mau berbagi. Jadi ini materinya akhlak mulia atau akhlak terpuji, kemudian berupa cerpen ya Bu Lin. Nanti terus dicoba lagi membuat karya seni seperti ini ya Bu Lin. Karena walaupun anak SMA, usia SMA itu masih suka diceritakan, kan begitu Bu Lin? Masih suka mendengar cerita. Masih, Betul ya Bu? Iya. Oke Bu Lin. Selanjutnya apakah ada Bapak Ibu yang ingin menampilkan karyanya? Bu Yolanda belum ada dengar suaranya sudah dari kemarin. Bu Juniati, silakan Bu. Bu Juniati udah berusaha membuat apa tadi Bu hari ini untuk karya seni? Poster, Bu. Poster bisa ditampilkan Bu? Saya kirim ke WA Ibu. Oke Bu. Bentar ya Bu. Juniati. Karena punya ada 1900. Sebentar ya Bu, saya apa dulu. Dikeringkan dan dikeringkan kali keringkannya lagi. Ini ya Bu. Berkaitan dengan materi apa ini Bu Juniati? Ya, di sini saya membuat poster termasuk pada materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nah, di sini ada ayat Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah, ayat 155. Ini berupa poster yang kasta, saya beri judul kasta. Singkatan yaitu dari Semangat Tajwid. Di mana di sini berupa tulisan-tulisan hukum tajwid, ya, nun mati atau ini bertemu dengan hukum tajwid yang di dalam poster ini ya, itu ada iklab, izhar, ikfa, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Nah, di sini ada kotak, berbentuk kotak dan saya berikan pita. Pita-pita saya berikan. Nah, di sini ketika anak sudah melihat, saya juga sebelum poster sebelumnya saya memberi tayangan video kepada anak. Ayat yang terkait materi yang saya ajarkan. Kemudian mereka mendengarkan, memperhatikan,
hal yang saya berikan video. Nah, setelah itu saya memasukkan ini mereka, saya berikan selembar kartu-kartu kecil. Nah, kemudian mereka menulis di kartu-kartu kecil tersebut yang mana bacaan izhar, ikhfa, idgham ataupun idgham bilaguna, iklab. Kemudian mereka masukkanlah ke dalam kotak-kotak yang saya tempelkan di poster itu. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi ini bisa juga berupa poster, tapi ini bisa juga dijadikan alat peraga. Untuk nanti alat peraga atau teknologi tepat guna, nanti bisa kita dengarkan presentasi dari Pak Nazarul, bukan begitu Pak? Ya, benar Bu. Karena bisa juga sebuah berkaitan dengan itu nanti lebih apa, karena ini sudah multifungsi seperti itu. Bagus sekali karyanya Bu, kreatif ini Bu Juniati, sampai menggunting-gunting membuat kotak, rajin sekali ini Bu Juniati. Nanti kita ini ide bagus juga, nanti bisa kita adaptasi kemudian kita buat juga versi kita seperti itu. Terima kasih Bu Juniati sudah mau berbagi. Selanjutnya Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan karya seninya yang sudah dibuat? Bu Yolanda itu sudah buka kamera. Tadi kan udah saya sampaikan Bu yang tentang Asmaul Husna. Oh, tentang Asmaul Husna, oh ya lupa saya. Iya. Siapa lagi, Pak Rojali belum ya Pak? Oke, baik Bu. Saya masih memperhatikan dulu. Oh iya baik Pak. Oke, Pak baik Bu. Apa Pak Rojali? Saya akan mencoba ini, masih mencoba saya dalam hal ini saya akan menggunakan media puisi aja Bu. Puisi. Iya. Bisa ditampilkan Pak sama kita Pak? Oke, sebentar ya, biar saya kirim dulu. Oke Pak. Oke, ini sudah Pak. Oke Bu, udah saya kirim Bu. Oke Pak. Sebentar Pak. Bentar ya Pak. Kalau boleh tahu ini materi apa Pak? Ini berkaitan dengan perjuangan Rasulullah. Oh, materi tentang dakwah Rasul di Mekah seperti itu ya Pak ya? Iya, betul Bu. Bisa Pak berpuisi dulu, kami ingin dengar Pak Rojali berpuisi. Nah, bismillah, mudah-mudahan jangan ada yang pingsan. Oke Pak. Oke. Bila saatnya tiba, kami ingin menutup mata, mengenang tawa, dan semua yang berbau senja, ya Muhammad. Bila saatnya tiba, jangan tinggalkan kami dalam gulita. Ajari kami mengeja doa agar kami meraih pintu surga. Bila saatnya tiba, kami ingin mengikuti jejakmu di ruang yang tidak terbatas. Kau tuntun kami menuju ke hadirat, ya ilahi, ya Rabbi. Mungkin itu aja Bu. Mantap, Puisinya nggak terlalu panjang dan tidak terlalu bagus. Ini Pak, ini diedit ini gunakan aplikasi apa Pak Rojali? Ini kami masih belajar dari Canva aja Bu. Saya kasih tepuk tangan Pak, banyak-banyak. Oke, terima kasih. Sudah mencobakan Pak Rojali berarti ini ya? Iya, ini masih belajar Bu. Ya mudah-mudahan terbiasa nanti. Iya Pak, nanti kita belajar lagi nanti. Yang penting itu kan intinya latihan seperti itu Pak Rojali. Iya. Terima kasih Pak Nanti Rojali. perlu juga bimbingan dari ibu-ibu dan Pak Nazarul juga supaya kami ini guru agama bisa lebih mengembangkan potensi inovasi-inovasi yang lebih menarik untuk anak didik kita, gitu aja. Perlu dukungannya. Iya Pak, ini kita sama belajar tentunya nanti juga
akan dipelajari bersama. Bapak silakan aja bertanya kalau ada yang ingin mau ditanyakan, nggak usah sungkan ya Pak ya. Oke, siap Bu, siap. Terima kasih Pak Rojali. Oke, sama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin menampilkan karya seninya yang sudah dibuat. Pak Amrijal ini sudah kirim ke grup. Pak Amrijal. Iya Bu, udah Bu. 4 kali 22. Tengok caranya. Ini karya berupa karya apa Pak? 4 kali 2. Ini poster Bu. Poster, sebentar saya tampilkan Iya. ya Pak. Kalau boleh tahu ini materinya tentang apa Pak? Tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebentar ya Pak. Oke. 1/8. 88. 22 kali 4. Ini kue. Ini kan dia 22 kali. Dari kelas berapa ini Pak? Di kelas 10 Ibu. Kelas 10. Oh ya Pak ya. Iya, di kelas Yang berarti 10. ya Pak. Iya. Mana sih, Mas? Iya. Betul. Ini diedit menggunakan aplikasi apa Pak Amrizal ini? Oke, Canva Bu. Oh, seperti itu. Dan nanti penggunaannya ini seperti apa Pak di kelas? Ini 88. Jadi Apa sih sekarang tahu? dia pakai apa Bu? Pakai menggunakan laptop kita, ya kan? Bagian Kemudian sambil, iya, setelah kemudian jadi apa juga kita apa namanya kita upayakan untuk mencari apanya lah supaya dalam bentuk poster seperti ini ya gitu. Oh, gitu. Pak Amrizal sudah ini gunakan Canva sudah sering atau baru mencoba selama kegiatan kita BIMT ini Pak? Sebenarnya untuk Canva sendiri kau tuh udah pernah kita pelatihan apa, cuman karena memang belum terbiasa Ibu, karena itulah tadi ya. Nah, jadi agak sedikit gampang juga memang Ibu. Jadi maka kita buat poster ini istilahnya untuk yang lebih mudah aja gitu, kira-kira seperti itu Bu. Oh iya Pak. Nanti bisa juga ini kan bisa juga kalau poster itu kan dia hanya kita terangkan. Nanti dicoba lagi gunakan video Pak Amrizal, lebih menarik karena bisa juga kita masukkan audio suara kita atau audio yang lain seperti itu. Yang penting sudah mencoba Canva, banyak sih itu fiturnya Pak, sayang kalau nggak digunakan. Iya Ibu, betul. Terima Nanti kasih. kita coba Ibu. Ya ini poster ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian satu lagi jangan lupa identitas Pak. Nanti ini Bapak buat nanti ada yang mengaku-ngaku milik Bapak miliknya. Iya. Perlu identitas seperti itu. Iya betul. Nah, supaya orang tidak mengakui karya kita. Kita nanti udah capek buat nama orang kan kita yang rugi sebenarnya walaupun memang kita bisa buat yang sama karena kok apalagi sudah mahir kan nggak masalah buat lagi. Cuman kan jerih payah kita diakui orang lain juga tidak cocok lah istilahnya seperti itu ya Pak. Oke Pak, apakah ada Bapak Ibu yang lain yang belum? Pak Jalal belum ini Pak Jalal, masih di dalam Pak Jalal. Pak Jalal belum mencoba apa tadi Pak Jalal? Cerpen, naskah drama. Karya seni belum Bu, masih perhatikan. Baru karya inovasi kemarin Bu, yang belajar kuisis. Kalau tahun belum bisa, kuisisnya terakhir yang bisa. Udah buat apa Pak Jalal? Udah buat soal Bu di kuisis. Kuisis, oke Pak. Nanti ditampilkan ya Pak. Ini kita sesi karya seni dulu. Ya. Kemudian Bu Nur Samsi ya Bu, silakan Bu, supaya saya tampilkan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Samsiah bikin apa Bu? Sebenarnya Bu ini memang enak banget sebenarnya. Jadi untuk persiapan. Oh gitu. Jadi gimana Bu bisa dijelaskan Bu Nur Samsiah bikin apa?
Iya, ini saya yang sudah pernah aja saya tampilkan ya, Bu. Membuat poster dari aplikasi Canva. Seperti itu. Materi yang saya buat belum sesuai dengan Nggak kedengaran suaranya, Bu. Kemarin ya, maaf. Ini materi apa, Bu? Ya, untuk poster ini kan yang sudah ada yang saya buat, ya kan Bu, yang saya tampilkan malam ini. Tapi nggak sesuai dengan yang CP dan TP yang sebelumnya. Modul sebelumnya seharusnya kan tadi maunya kan saya sesuaikan dengan CP dan TP yang modul sebelumnya kan agak biar lebih menarik. Lantaran karena kurang enak badan untuk hari ini, jadi kurang persiapan sebenarnya Bu gitu. Tapi ini masuk poster juga. Ini benar Ibu buat karya seni juga. Hanya masalahnya yang berkaitan dengan CP maksud Ibu mau dibuat tampil diupload di tugas ya kan Bu Nur Samsiah? Iya betul Bu. Jadi tadi rencana saya mau buat cerita pendek tentang menjauhi perjinahan dan pergaulan bebas itu gitu Bu. Oh iya, Namun karena ya kendala badannya kurang fit gitu. Oh iya Bu ya. Yang penting Ibu udah tahu yang dimaksud karya seni itu apa saja, itu intinya Bu. Iya Bu, sudah tahu. Karena seperti ini membuat poster nanti kan kita juga termasuk inovasi kan, karena biasa kita menjelaskan atau kita menunjukkan contoh, tapi ini langsung berupa poster menarik, bisa juga diperbanyak kemudian ditempel di tempat-tempat ini tentang berwudu bisa Ibu tempel nanti di tempat wudhu, misalnya ada di musola di sekolah kita seperti itu. Kemudian jangan lupa identitas Bu Sri. Ya Bu ya. Ini sudah Ibu buat belum kan Bu? Seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Nur Samsiah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu. Iya Bu, makasih. Terima kasih sudah berbagi Bu. Bu Sri Ulina, ada Bu sudah buat apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf karena baru bisa jaringannya ini tersambung Bu. Di sini saya mencoba karena kemarin CP saya tentang ahlakul mazmumah Bu. Terus ini mazmumah. Terus ini saya coba membuat karya seninya melalui cerpen Bu, cerita pendek. Oh gitu. Iya. Tolong kirim sama saya Bu, supaya saya di share biar sama kita lihat karya Bu Sri Ulina. Bentar ya Bu ya. Oke Bu. Udah Bu, udah saya kirim Bu. Oke Bu. Sri Ulina SMA Negeri 1 3 Binanga ya Bu. Iya Bu. Bisa dibacakan sama kita Bu? Bisa Bu, bisa Bu. Oke Bu. Silakan Bu. Judul saya ini tentang takabur yang merugikan. Pada suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang petani bernama Wahyu. Ia berumur 20 tahun. Ia sangat rajin dalam bekerja setiap pagi. Ia pergi ke ladang untuk menanam padi. Ia merawat tanaman padi dengan baik, hingga hasil panen yang ia peroleh selalu banyak. Semakin hari, ia semakin rajin dalam bekerja. Uang hasil panennya ia sisihkan untuk dirinya sendiri dan diberikan kepada kedua orang tuanya.
Tak jarang ia juga bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu. Karena ketekunannya, dalam usia 20 tahun, ia menjadi seorang pedagang yang kaya raya. Ia mempunyai lahan yang luas, tanaman-tanaman yang subur, dan para karyawan atau petani yang bekerja dengannya juga sangat tekun. Tak lama kemudian, ia menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Nada. Sebelumnya, ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Setelah ia menikah, ia pun membeli rumah untuk tinggal bersama istrinya. Karena ketekunannya, bentar ya Bu ya. Ada jeda. Bentar ya Bu ya. Iya Bu, ya Bu. Kehidupan mereka sangat baik. Setelah menikah, hasil panennya meningkat. Hubungan mereka dengan kedua orang tuanya juga sangat baik. Kemudian Nada melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka hidup bahagia hingga pada satu hari panen Wahyu meningkat sangat. Bentar ya Bu ya. Ya Bu. Panen ia pun memperoleh uang yang sangat banyak dari hasil panen tersebut karena merasa harta kekayaannya sangat banyak. Ia dan istrinya mulai hidup berpoya-poya. Mereka membeli barang-barang mahal lebih dari yang ia butuhkan. Wahyu menjadi tidak peduli dengan lahan pertaniannya. Ia menjadi sibuk menghabiskan uangnya. Mereka membeli rumah baru yang lebih mewah, membeli mobil mewah, istrinya membeli perhiasan yang banyak. Wahyu sudah tidak memberikan uang kepada kedua orang tuanya. Ia juga tidak pernah bersedekah kepada orang yang mampu. Hingga pada akhirnya kekayaan mereka habis. Mereka juga gagal panen karena ladangnya tidak terawat. Anak mereka juga jatuh sakit. Mereka sangat bingung karena uangnya telah habis. Mereka pun menjual barang-barang yang mereka punya. Uangnya digunakan untuk pengobatan anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka menyesali perbuatannya karena mereka telah berpoya-poya. Kekayaannya tidak dimanfaatkan dengan baik hingga sekarang barang-barang mereka telah terjual semua. Itulah Bu yang saya coba membuat cerpen ya Bu. Iya, Jadi Bu. kalau untuk puisi atau cerpen itu nanti ada kriterianya, dia mendapat angka kredit. Misalnya kalau cerpen, kalau tidak salah saya harus 10 cerpen atau puisi juga harus ada beberapa. Kemudian nanti bisa dibuat dalam berupa buku seperti Bapak Ibu. Seperti yang itu nanti Ibu baca di modul yang sudah disematkan di LMS. Silahkan terus berkarya, karena itu nanti guru agama bisa bikin buku ya, karena itu ada isinya tentang cerpen yang berkaitan dengan materi. Silahkan terus berkreasi supaya bernilai apa yang kita buat, apakah berupa karya seni. Karena bisa saja ada guru agama tapi suka juga membuat puisi, apakah seperti yang tadi dicontohkan Pak Rojali, membuat puisi tentang dakwah Rasul di Mekah, itulah tentang Muhammad misalnya tadi yang disampaikan. Atau misalnya Bu Linda tadi juga cerpen, Bu Sri Ulina juga cerpen. Jadi silahkan berkreasi, baca persyaratannya, nanti di pelaporan untuk
besok mungkin kita bahas tentang pelaporan, bagaimana pelaporan yang baik dan benar seperti itu. Terima kasih Bu Sri Una sudah mau berbagi dengan kita yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu yang lain ada yang ingin Pak Deki bikin apa? Ya Bu, Pak Deki bikin apa udah untuk karya seni atau masih sibuk dengan kuisis? bikin kalau saya yang sudah pernah saya buat bikin film-film singkat Bu. Pak tampilkan sama kita Pak. Ya, Kami ini mau saya kirim ya Bu. Oke, bisa Pak. Ini saya kirim ada satu. Masuk Bu. Bentar ya Pak, kita nonton sama-sama. Bisa diceritakan Pak Deki ini karyanya, materinya tentang apa Pak? Materi tentang pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baru ada satu lagi juga saya kirim ini Bu di film singkat 5 menit di BIMTEK kita. Cuman masih jalan. Masih jalan. Yang baru kita buat juga ini. Oh gitu, seperti itu ya Pak. Biasanya kalau untuk ini Bapak gunakan apa Pak? Aplikasi atau bagaimana Pak? Dari aplikasi ini Bu, apa namanya, edit video ini. Apa pula sana? Mana aplikasinya? Lupa saya nama aplikasinya. Jadi kalau untuk membuat seperti ini ada juga berarti adalah skenario ya Pak Deki. Misalnya dibuat. Ada Bu. Ada. Ini yang saya kirim ini ada juga ini yang saya kirim 5 menit. Ini berupa bentuk film singkat. Jadi ada naskahnya ya Pak? Naskahnya ada. Itu kalau untuk pelaporan Pak, itu naskah itu walaupun memang tadi tidak ada suara tapi kan tetap ada naskah. Walaupun dia berupa yang satu ini misalnya ini yang ditolong misalnya. Ada gerakan pergi belanja seperti itu. Itu termasuk naskah. Itu ada saya kirim satu lagi Bu, film singkatnya. Oke, kita tengok ya Pak ya. Baru ini ya Pak ya? Ini baru kita buat juga nih Bu. Oke Pak, kita tonton sama-sama.
أنا خافت يا أمي. Astagfirullahaladzim. Awa, innahu mukhrakhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Limaza tattaharu ya Habib? Anta lasta fiha jahilta. Astagfirullah. Ikhlas ya Habib, ikhlas ya Habib. Nah, Boleh dicepatkan saja Bu kalau lama di ujung video. Ini menarik menurut saya Pak Deki. Bisa jelaskan ini gunakan HP atau kamera profesional Pak? Kamera Bu. Ini kita kan Bu materi tentang berbakti kepada orang tua. Jadi kita buat film karena saya merasa kalau anak-anak sekarang kan nonton itu lebih menarik dibandingkan dengan kita bercerita dengan ini. Makanya saya kalau di kelas itu aplikasi Rezi seperti yang lainnya itu saya gunakan semua. Kebetulan memang kelas kita itu Bu di dalam kelas lengkap semua, ada speaker, ada TV, ada infokus, semua ada di dalam kelas. Kebetulan lengkap kelas kita. Nah jadi kita menggunakan teknologi itu juga enak di dalam kelas begitu. Betul Pak, betul. Kemudian ini berarti kan ada juga perencanaan kan Pak? Ada Bu, itu memang kita buat. Salah satu juga kemarin untuk video ada dilombakan juga gitu di antar kelas aja, antar kelas. Ini bulan 12 kita mau buat lagi Bu, satu video lagi. Oh iya Pak. Berarti anak-anaknya juga sudah banyak juga yang punya ide seperti itu kan Pak? Banyak karena anak-anak kita semua pada punya kamera. Oh iya Pak. Jadi sehingga sangat mendukung. Kemudian Iya, ada betul. juga yang punya bakat menjadi artisnya lah istilahnya ya Iya. Pak Deki. Iya, karena anak-anak kita pede-pede Bu, alhamdulillah. Kemudian itu tadi gunakan bahasa Arab, motivasinya apa Pak? Motivasinya karena kan berhubungan dengan agama, jadi kita coba combine dengan bahasa Arab. Mungkin video selanjutnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Berarti jadi supaya ada istilahnya terjemahannya, translate-nya ya Pak? Iya, ada. Biasa kan orang Kreatif. bahasa Inggris gitu ada translate-nya, ini kita Iya, gunakan bahasa Arab. Iya, bahasa Al-Quran lah ya kan Pak? Nah, Itu kalau bahasa Arab berarti Pak Deki juga pintar itu bahasa Arab. kurang lebih sedikit-sedikit lah Bu. Kreatif Pak. Kemudian itu gunakan berapa kamera tadi Pak? Jadi gimana saya ini? Itu menggunakan satu kamera dan menggunakan 3 HP. Makanya kami hasilnya cantik, memang HP-nya yang HP iPhone 13, iPhone 12 gitu Bu, iPhone tinggi gitu Bu. Anak-anak berarti juga sudah punya fasilitas yang mendukung membuat. Iya Bu, ya kebetulan anak-anak kita HP-nya iPhone semua itu Bu. Jadi bermanfaat Pak. Tidak hanya untuk bersosial media tapi juga Iya, untuk iya.
membuat membuat karya seperti itu. Dimanfaatkan Pak fasilitas dan anak-anak yang punya motivasi tinggi membuat karya Pak, dimanfaatkan, jangan disia-siakan Pak Iya, Deki. Bu. Bagus Pak, ini ternyata Pak Deki punya bakat terpendam ternyata. Terima kasih Pak Deki sudah mau berbagi Pak. Itu di channel Pak Deki semua Abu Amar channel ya kan Pak? Iya, itu Abu Ammar channel YouTube saya, Bu. Oke, nanti kami nonton lagi film-film yang lain. Kami tunggu bulan 12 lagi ya Pak ya. Iya, Bu, Karyanya. insyaallah. Terima kasih Pak Deki. Nah, selanjutnya Pak Yanto Pak. Bapak udah buat apa Pak untuk karya Pak? Pak Yanto, Pak Mulyanto. Masih di dalam. Mungkin sedang ini ya, sedang ada urusan lain. Baiklah, demikian tadi sudah masing-masing menampilkan karya seni yang sudah coba dibuat, mulai dari yang sederhana sampai yang seperti yang kita istilahnya ya Pak Amrizal. Jadi nanti komplit, ada yang komplit, itu ada karya sederhana, ada yang komplit. Nanti dilihat saja modulnya, nanti itu masing-masing punya nilai kredit yang berbeda. Kemudian kalau yang seperti yang saya bilang, kalau dia berupa cerpen atau puisi atau poster, itu nanti ada ketentuannya jumlahnya berapa baru dapat angka kredit seperti itu. Silahkan dibaca. Saya rasa demikian Pak Nazarul sudah menunjukkan karyanya, sudah mulai kelihatan ternyata punya jiwa seni seperti itu. Silahkan tinggal mengasah saja Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya metode-metode yang selama ini ceramah atau diskusi atau metode yang biasa saja, bisa juga kita tampilkan berupa karya seni seperti itu. Justru nanti karya seni itu juga bisa menguntungkan kita kan, bernilai angka kredit kalau misalnya berkaitan dengan kalau yang kebetulan PNS untuk kenaikan pangkat seperti itu, karena termasuk karya inovasi. Jadi nanti bagaimana dia bisa diakui sebagai karya seni itu untuk besok kita belajar tentang pelaporan. Seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa cukup untuk mengenai presentasi praktik karya seni Pak Nazarul. Selanjutnya kita praktik pembuatan alat peraga. Jadi selanjutnya saya serahkan Pak Nazarul, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat ya? Alhamdulillah. 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 Ya, baik. Saya tidak berpanjang mukadimah. Bapak Ibu, pada malam yang berbahagia ini kita sudah hampir mendekati sesi-sesi perpisahan ya Bu Nur Sakinah ya. Sudah hampir selesai pada malam hari ini sebagai lanjutan dari beberapa malam lalu dan tadi malam khususnya ya. Dan hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur Sakinah mengenai karya seni ya. Karya seni merupakan sebagai salah satu dari karya inovasi dan sudah presentasi Bapak Ibu semua ya. Belum semua, hampir semua sudah presentasi, alhamdulillah. Yang belum presentasi saya yakin nanti akan menunjukkan sesuatu hal yang lebih dahsyat lagi ya. Luar biasa Bapak Ibu semua yang sudah memberikan tampilan ataupun yang mempresentasikan daripada hasil karya seninya. Namun saya sedikit menambahkan ataupun memberikan saran Bapak Ibu ya. Bu Nur Sakinah izin ya Bu, sambil sebelum saya presentasi mengenai apa yang mau kita bahas hari ini. Bapak Ibu, untuk karya seni yang disampaikan tadi itu sudah bagus Bapak Ibu ya, luar biasa. Ada berupa poster, berupa cerpen, puisi, film pendek, artinya sudah bervariasi begitu ya. Sudah bervariasi, tinggal bagaimana nanti untuk lebih menciptakan hasil-hasil yang terbaru lagi. Nah, sekedar saran ataupun tambahan Bapak Ibu, untuk yang cerpen, untuk yang puisi, untuk yang poster ya, tidak menutup kemungkinan
seperti yang sudah disampaikan Ibu Nur Sakinah bahwa setiap karya kita Bapak Ibu jangan lupa untuk membuatkan apa namanya? Identitas. Ya, benar, identitas. Ya. Identitas karena berkaitan dengan apa namanya? Ya, menunjukkan bahwasanya itu memang karya kita. Ya, bila perlu di ISBN kan, begitu ya Bu Nur Sakinah. Karena itu kalau sudah ber-ISBN akan nilai angka kreditnya lebih mantap lagi, begitu ya, untuk yang bagi PNS yang mau naik golongan ataupun naik pangkat, begitu ya. Dan untuk segala jenis dokumentasi, kemudian hasil dari semua karya inovasi Bapak Ibu itu dibukukan, begitu ya. Ada beberapa kriteria ya Bu Nur Sakinah ya. Kalau untuk puisi itu ada sekitar berapa, kemudian cerpen, semuanya itu memiliki kriteria-kriteria yang bisa dibukukan. Kemudian untuk yang punya Pak Deki tadi juga menarik, tapi Pak Deki, saran saya Pak, saya tadi belum melihat Pak Deki yang berperan di dalam video tersebut. Bukankah begitu Pak Deki? Iya Pak. Iya, Pak Deki tadi ada nggak berperan di dalam video tersebut? Enggak, memang saya rancang anak-anak aja Pak gitu. Memang dirancang anak-anak, tapi tadi ada ustadznya ya Pak, ada gurunya juga satu ya? Ada itu memang anak-anak semua kita rancang, yang ustadznya, gurunya di dalam itu anak-anak semua. Oh, yang jadi guru itu anak-anak, tapi Itu guru tadi anak-anak juga Pak. Oh gitu, oke. Tapi kalau bisa Pak, kalau menurut saya nih ya, sebagai refleksi kita, Bapak masukkan aja, atau Bapak yang berperan sebagai gurunya tadi pun boleh. Artinya ada kolaborasi antara Bapak dan peserta didik. Jadi itu lebih kelihatan bahwasannya intinya Bapak terlibat di dalam, berarti kan memang tidak diragukan bahwasannya itu memang benar karya Bapak, begitu ya. Kemudian skenarionya itu berkaitan juga, kalau untuk pelaporan itu harus dilampirkan Pak. Kalau nanti dalam pelaporan misalnya, baik pelaporan di tugas-tugas yang mau kita kerjakan nanti, ataupun kalau Bapak nanti mau membuatkan angka kredit seperti yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Karena sasarannya ini ke depannya adalah karya-karya kita ini memiliki sesuatu hal yang tidak sebatas sampai di sini saja, tapi berkesinambungan dan berkelanjutan yang bisa kita gunakan sepanjang hayat, sepanjang masa ya. Khususnya untuk yang PNS ya, kalau yang PNS memang tidak, tapi kalau yang belum PNS tidak masalah Bapak Ibu, yakinlah nanti suatu saat pasti berguna juga karya-karya inovasi yang Bapak Ibu buat. Itu sebagai tambahan dari saya, masukan untuk refleksi kita bersama. Saya pun nanti mau belajar juga nih sama Bapak Ibu yang lain yang sudah membuat karya-karya yang luar biasa, begitu ya. Karya saya pun masih minim Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita semua bisa, namun beberapa kendala yang menyebabkan kita masih terpending untuk membuat karya-karya inovasi. Saya rasa hanya itu sebagai tambahan mengenai karya inovasi yang sudah kita presentasikan tadi. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau membahas tentang pada sesi ini adalah tentang alat peraga, pembuatan alat peraga. Saya tidak banyak menyampaikan, Bapak Ibu ya, saya tidak banyak menyampaikan secara teori. Nanti kita mau praktek juga secara langsung. Dan jika memungkinkan kita bisa contohkan, atau dari Bapak Ibu bisa mencontohkan dari alat peraga yang sudah ada ataupun yang pernah dibuatkan di dalam proses pembelajaran selama ini ya. Bapak Ibu, untuk hasil karya yang telah kita bahas, sebenarnya dari awal sampai saat ini itu berkesinambungan dan hampir-hampir mirip memang, begitu ya. Dimana dari kesemuanya itu adalah tujuannya kita dapat mengkombinasikan segala aktivitas kita dalam pembelajaran menjadi satu kemasan yang menarik, sehingga
pembelajaran juga menjadi menarik. Seperti Pak Deki tadi itu kan luar biasa sekolahnya, fasilitas dan sarana prasarananya sudah ada. Nah, kalau sudah ada seperti itu Pak, ya itu lebih bagus, artinya kita manfaatkan fasilitas yang ada itu. Jadi dalam proses pembelajaran kita bisa mengkombinkan segala model dan metode pembelajaran, ya kan, mulai dari penyampaian materi menggunakan slide, mulai dengan menggunakan penampilan tayangan video yang kaitannya itu adalah berupa penggunaan teknologi tepat guna, begitu ya. Kemudian dengan mengkombinkan game edukasi, ya kan, karena fasilitas-fasilitas yang dimiliki itu sudah ada, begitu ya. Dan saya yakin Pak Deki ini sepertinya sudah menerapkan di sekolahnya, karena di beberapa sekolah masih ada yang minim, begitu kan, ada yang bahkan infokusnya pun hanya satu, mobile, begitu ya, harus diambil di tempat penyimpanannya baru bisa kita gunakan, harus bergantian dengan guru yang lain dan begitu seterusnya ya. Nah, pada hari ini Bapak Ibu kita mau membahas tentang praktik pembuatan alat pelajaran atau alat peraga. Nah, tujuan daripada materi ini yang pertama kita dapat memahami konsep alat peraga, kemudian mengidentifikasi alat peraga, kemudian memahami praktik pembuatan ya. Jadi pada akhirnya nanti diharapkan kita mempunyai karya berupa alat peraga yang sudah kita modifikasi dan kita terapkan, kita implementasikan di dalam pembelajaran di kelas, begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sudah punya alat peraga belum ya? Kan begitu ya. Sudah rata-rata sepertinya sudah punya. Kemudian seperti apa alat peraga yang kita buatkan itu tentu harus kita sesuaikan juga dengan materi, kemudian harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, begitu ya. Nah, saya rasa mengenai alat peraga ini semua kita tahu lah ya, alat peraga itu apa. Alat peraga itu kan seperangkat alat yang dapat digunakan untuk membantu kita dalam memperjelas teori-teori atau materi-materi pelajaran yang kita bawakan di dalam kelas. Nah, memang seyogianya supaya pembelajaran itu efektif, kita harus punya alat peraga. Kan begitu ya. Jadi peserta didik lebih cepat menangkap apa yang telah kita sampaikan di dalam kelas. Secara konsep itu sih yang dimaksud dengan alat peraga, dan saya yakin semua dari kita di sini sudah memahami hal itu dan sudah menerapkan itu. Nah, jadi alat peraga ini ada banyak jenisnya Bapak Ibu, ada berupa seperti poster yang sudah Bapak Ibu buatkan tadi ya, kemudian alat permainan pendidikan atau games edukasi, kemudian model atau benda-benda tertentu, film pendek ataupun video pembelajaran, ataupun gambar-gambar animasi yang baik yang digital maupun non digital. Nah, jadi alat peraga ini pun ada yang non digital, ada yang digital yang berbasis komputer, kan begitu ya. Nah, alat peraga yang seperti yang ditampilkan oleh Ibu siapa tadi berupa yang digunting-gunting kan begitu, itu alat peraga juga ya. Tapi itu kan alat peraga yang non digital, begitu ya. Dari yang sudah dibuatkan itu sebenarnya kita bisa memasukkannya atau mengekspornya menjadi sebuah alat peraga digital, bukan begitu ya, yang kita desain menggunakan aplikasi Canva dan lain sebagainya. Jadi alat peraganya itu memang mobile, kita tidak perlu lagi membawa kartun, menginting-inting kartun, kan begitu ya. Jadi sudah ada alat peraga yang memang tersimpan di perangkat kita, gitu. Itu yang dimaksud dengan alat peraga yang berupa yang berbasis digital atau komputerisasi. Nah, jadi alat peraga, tapi itu tidak salah, itu alat peraga juga. Namun untuk memudahkan kita bisa mengekspor lah ya, ataupun membuatkan alat peraga yang non digital itu menjadi digital. Jadi kan kita tidak perlu repot-repot lagi dalam harus harus menyediakan gunting, harus menyediakan spidol, harus menyediakan kertas kartun, harus menyediakan kertas origami misalnya. Karena semua itu bisa kita manfaatkan dari teknologi, begitu ya Bapak Ibu.
Nah, itulah kita mempelajari tentang beberapa materi yang ada di kelas kita ini ya, yakni kelas profesional 3 ini, begitu ya. Nah, kemudian ada kriteria alat peraga. Kriteria alat peraga ini berupa alat yang berfungsi untuk memperjelas konsep, ya jelas ya. Jelas alat peraga itu dapat membantu kita dalam memahamkan materi yang kita ajarkan kepada peserta didik, begitu ya. Seperti yang mengenai misalnya materi meneladani perjuangan dakwah Rasul di Mekah atau di Madinah, ya kita tampilkan gambar-gambar, poster-poster, tapi yang berupa digital ataupun yang berupa yang dapat mudah dipahamkan oleh peserta didik. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran ataupun bimbingan menjadi lebih jelas dan efektif. Ya jelas dengan menggunakan alat peraga, pembimbingan kita di dalam kelas itu menjadi lebih jelas dan efektif. Kemudian alat peraga yang dibuat harus sesuai dengan materi, dengan kebutuhan. Yang lebih mendasar itu ya harus sesuai lah alat peraganya itu sesuai dengan materi yang kita ajarkan, begitu. Kemudian ini berkaitan angka kredit, ada angka kredit kategori kompleks sederhana, ini kita abaikan saja, itu nanti ada di modul secara lengkap. Kemudian ini sudah tadi ya, ini seperti jenis-jenis alat peraga, poster, game edukasi, film atau video pembelajaran, animasi dan lain sebagainya. Saya rasa hanya itu Bapak Ibu, alat peraga, mengenai alat peraga, konsep daripada alat peraga ini hanya sebagai penguatan pemahaman kita mengenai apa yang dimaksud dengan alat peraga. Nah, jadi alat peraga itu banyak jenis dan banyak jenis yang bisa kita terapkan lah, begitu ya. Saya kemarin pernah mempresentasikan yang sempat tertunda ya, mengenai chat form ya, mengenai Kahoot sudah. Sebenarnya itu juga termasuk beberapa alat peraga, yakni alat peraga berupa digital ataupun berupa materi berupa slide, itu kan berupa alat peraga juga, kan begitu ya. Seperti yang ini yang saya buat ini kan, ini sebenarnya juga alat peraga. Alat peraga ini kita bisa desain dari Canva, bisa kita desain dari dari Google Slide ataupun PowerPoint. Nah, yang kita PDF-kan supaya gampang penyimpanannya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini kan hampir sama dengan poster, misalnya kan seperti itu. Jadi harapannya kita semua mulai sekarang Bapak Ibu, ayo untuk mengajarkan peserta didik itu mempersiapkan segala sesuatunya seperti mempersiapkan yang seperti yang kita pelajari selama ini, begitu ya. Kita harus punya materi-materi pembelajaran yang berupa slide, berupa Google Slide atau PowerPoint yang kita modifikasi dari berbagai aplikasi ya. Nah, ini juga merupakan salah satu alat peraga. Nah, ini materinya strategi dakwah Rasul di Madinah. Misalnya ini kurikulum K13 ini ya, materi K13. Kelas berapa ini? Kelas 11 kalau nggak salah ya. Kemudian kita tampilkan berupa gambar-gambar kan begitu ya. Kan sama halnya seperti yang dibuatkan oleh Ibu siapa tadi yang berupa karton kan begitu ya. Namun itu masih non digital. Nah, jadi kita bisa membuatnya dalam bentuk digital kan begitu. Jadi ini dapat memudahkan kita, memudahkan peserta didik yang diberi animasi gambar dan lain sebagainya begitu ya. Ini sebagai salah satu contoh alat peraga. Saya yakin Bapak Ibu untuk membuat ini ya gampang ya. Semua sudah bisa. Kemudian saya mau menampilkan salah satu alat peraga chat form. Chat form ini juga alat peraga ya, saya kira ya. Game edukasi itu bisa termasuk sebagai alat peraga. Bapak Ibu kemarin yang sempat tidak sampai selesai saya menjelaskan mengenai chat form. Ini saya share saja.
Bapak Ibu saya contohkan kembali kemarin karena kebetulan laptop saya bermasalah. Ini chat form. Bapak Ibu saya ulang, untuk membuat chat form ini kan dari Google Form ya. Kita beranjaknya dari Google Form. Nah, kita bisa mengemas ini sedemikian rupa, Bapak Ibu. Ya, ini seperti gambar-gambar seperti ini kan begitu ya. Narasinya, foto, mau taruh foto kita boleh kan seperti itu ya. Kemudian kelasnya, pertanyaan-pertanyaannya ini bebas. Bebas sampai mau berapa pertanyaan, bisa berupa pilihan berganda, bisa berupa esai. Kemudian setelah Bapak Ibu membuatkan dalam Google Form, baru kita ekspor dia menjadi chat form. Nih chat form ya. Dia letaknya di sini chat form Bapak Ibu ya, nanti boleh dicoba. Kemudian kita klik open. Kemudian ini kita langsung praktek aja ya Bapak Ibu ya, karena materinya adalah praktek membuat alat peraga. Kalau membuat materi dengan slide itu kan udah gampang ya, semua sudah bisa. Ini tinggal share chat, kemudian kita copy. Saya mau menampilkan kemarin yang sempat tertunda. Saya kirim ke WA grup, Bapak Ibu boleh akses ya. Boleh kita coba bentuk chat form itu seperti apa. Silakan Pak. Oke, sebentar. Nah, jadi kalau chat form ini dengan aplikasi lain, tentu setiap aplikasi ada kelebihan dan kekurangan. Kayak Kahoot kemarin, kelemahannya adalah kita itu tidak bisa membuat naskah soal yang panjang. Karena dia dibatasi. Minimal 20 karakter kata kalau tidak salah. Tapi kalau di chat form ini bebas. Kita mau membuat soal berupa AKM yang asesmen yang menuntut untuk literasi dan numerasi, sepanjang-panjangnya bentuk soalnya bisa kita buatkan. Begitu ya. Untuk ini Bapak Ibu saya sering menerapkan di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Atau Bapak Ibu nanti bisa gunakan untuk ujian ya. Kita kan sebentar lagi ujian ya, ujian asesmen sumatif akhir kan begitu ya, bisa dipergunakan. Kenapa ini? Sebentar saya kirim dulu. Salah. Maaf sebentar Bapak Ibu ya, ini laptop saya ini agak lambat. Oke, saya salah kirim. Saya kirim ke grup. Nah, Bapak Ibu boleh akses coba. Oh, salah. Sorry. Nah, bisa coba diakses Bapak Ibu, dites. Bu Nur Sakinah atau Ibu Nur Sakinah saja yang berbagi layar Bu, supaya kelihatan. Kalau saya berbagi layar nanti kan nggak kelihatan bentuknya. Tapi kita anggap Bapak Ibu dan yang lainnya itu sebagai peserta didik kita di kelas misalnya ya. Bu Nur Sakinah boleh bantu saya Bu untuk share. Saya stop share screen, Ibu yang share screen coba. Boleh Pak, boleh. Boleh, silakan Bu. Nah, seperti ini. Boleh diulang dari awal Bu biar kelihatan. Bapak Ibu sambil melihat di layar boleh diakses menggunakan handphone kita masing-masing atau perangkat kita masing-masing.
bentar ya Pak. Oke, Bu. Nah, ini Bu Nur Sakinah sudah berbagi layar. Nah, jadi tampilannya begini Bapak Ibu ya. Ketika diakses, hai selamat datang di ujian pemahaman materi kuis PAI kelas 11 misalnya ya. Kemudian mulai. Oke. Pilih kelas. Sembarang aja Bu, nggak apa-apa. Oke. Ini pilihan ganda ya Pak yang kemarin Iya, esai. pilihan ganda. Kalau kemarin kita itu di esai. Ini pilihan berganda yang sempat terkendala. Nah, jadi dia tampilannya seperti ini, chat formnya Bapak Ibu, kuisnya. Ya, dia bergerak-gerak sendiri. Ya, seperti layaknya kita sedang chattingan. Jadi peserta didik kan saya rasa menarik kan gitu ya. Peserta didik sering chattingan, menggunakan WA, dan lain sebagainya kan. Nah, jadi ya sama halnya seperti ini. Serahkan Bu. Ini udah Nah, udah diserahkan ya Pak. Udah selesai berarti. Udah. Terima kasih katanya kan. Kemudian Buat kalau mau buat ya Pak ya. Iya, kalau mau buat. Oke. Bapak Ibu, saya cek ya. Nah, jadi nanti kalau kita di kelas Bapak Ibu kita sebagai guru untuk mengecek hasil daripada pengerjaan peserta didik, saya izin ya, saya berbagi layar. Kita kembali ke ke Google Form-nya Bapak Ibu untuk melihat hasil dari pengerjaan peserta didik kita. Sebentar saya share screen. Oke, kelihatan Bu? Kelihatan Pak. Nah, kita kembali ke form. Nah, di sini di responnya ada. Di sini dia muncul respon, di respon Bapak Ibu ya. Ini baru 3 peserta didik yang mengerjakan. Kita lihat siapa yang sudah mengerjakan. Nah, baru Bu Nur Sakinah. Ini abaikan ya yang 2. Berarti baru Bu Nur Sakinah yang mengerjakan. Bapak Ibu yang lain berarti nggak mencoba ya. Bapak Ibu coba dites. Coba dites Bapak Ibu. Sembarangan aja, nggak harus benar jawabannya. Saya mau menampilkan dari awal hingga akhir bentuk daripada chat form supaya Bapak Ibu nanti memudahkan kita penggunaannya. Dari awal hingga kita mengambil ataupun report nilai dari peserta didik. Ini baru Bu Nur Sakinah yang mengerjakan. Ini abaikan ya. Pak Deki sudah masuk. Oke, yang lain? Kita ada berapa nih yang di ruangan ini? Ada 9 ya. 10. Baru Bu Nur Sakinah dan Pak Deki. Yang lain coba Bapak Ibu dites. Iya Pak, jalan. Bisa Loading Pak? ini. Sedang loading. Sudah mengerjakan. Sudah mengerjakan. Boleh Pak, silakan Pak. Sembarangan saja jawabannya nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya dengan penilaian LMS Pak. Ya. Sudah selesai. Terima kasih katanya. Oh, sudah selesai. Serahkan sudah Pak.
Sudah. Sudah diserahkan ya. Oke, saya refresh dulu ya, saya refresh. Belum muncul nih Pak, baru 2, Bu Nur Sakinah dan Pak Deki. Ada yang keliru sepertinya Pak. Ajarul ada kendala Pak? Serahkan katanya. Berarti sudah Sudah. selesai kan? Iya, harusnya sudah. Baik, nggak apa-apa. Nanti boleh dicoba saja Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini kan nanti akan di sini nanti muncul Bapak Ibu. Ada berapa jumlah peserta didik? Kita ada 20 ya, ada 20. Jadi kelihatan siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum mengerjakan. Nah, untuk menginput nilainya kita ke spreadsheet-nya Bapak Ibu. Nih. Saya ulangi ya, ini yang ada di atas kanan. Ini sama seperti kalau penggunaan Google Form. Kalau ini kan gampang ya. Jadi chat form ini adalah seperti pengintegrasian dari Google Form. Nah, ini kan keluar nilainya ya. Sampai waktunya pun bisa kita lihat kapan dia mengerjakannya ya. Bu Nur Sakinah dan Pak Deki. Nah, jadi ini hasil daripada pengerjaan kuis menggunakan chat form yang telah dikerjakan oleh peserta didik kita. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini juga termasuk sebagai salah satu alat peraga berbentuk kuis ya kan, ataupun game edukasi seperti yang ada pada konsep teori alat peraga yang sudah yang kita bahas tadi. Begitu ya. Kemudian sebentar. Nah, oke, jadi Bapak Ibu kiranya saya rasa itu sebagai pengantar terkait mengenai materi alat peraga dan praktik pembuatan alat peraga itu salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu adopsi boleh, ataupun yang sudah ada juga boleh. Ya, jadi alat peraga itu bisa beraneka ragam. Intinya yang dapat menunjang ataupun membantu kita dalam proses pembelajaran kita di kelas. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, ayo mari kita dalam melakukan pembelajaran itu semenarik mungkin, seenak mungkin, sehingga peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, sama halnya dengan mata pelajaran yang lainnya. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menciptakan inovasi-inovasi yang lebih bagus lagi, yang bisa lebih membangkitkan gairah dan motivasi belajar peserta didik. Saya rasa hanya itu Bapak Ibu untuk presentasi saya malam hari ini mengenai alat peraga. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada pertanyaan seputar yang telah kita presentasikan mulai dari Bu Nur Sakinah dan saya barusan boleh. Kemudian mengenai tugas-tugas boleh, atau mungkin ada yang mau menampilkan sebuah alat peraga terbaru dari Bapak Ibu. Kan tidak menutup kemungkinan pasti sudah ada yang memiliki. Begitu. Kurang lebih seperti itu Bu Nur Sakinah, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazarul atas presentasinya mengenai praktik pembuatan alat peraga. Baiklah Bapak Ibu, silahkan mengajukan pertanyaan atau yang berkaitan dengan materi kita mulai dari BIMTEK dimulai. Silahkan Bu Linda sudah raise hand. Silahkan Bu Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Sakinah yang telah memberi waktu untuk saya. Terima kasih kepada Pak penyaji kita, Pak Nazrul. Pak Nazril ya? Pak Nazar. Pak Nazar. Terima kasih atas materi yang disampaikan pada malam ini tentang alat peraga. Di sini saya akan menanyakan, yaitu apa bedanya alat peraga yang non-digital dengan
dengan teknologi tepat guna yang sekarang ini. Apa bedanya yang jelas begitu maksud saya ya Pak. Demikian saja. Mohon pencerahannya Pak ya. Oke, baik. Saya langsung tanggapi aja ya Bu Nur Sakinah, nanti boleh ditambahkan Bu kalau ada yang keliru ya. Nah, terkait mengenai alat peraga non digital dan teknologi tepat guna ya. Memang Bapak Ibu hampir semua dari karya inovasi kita ini hampir mirip-mirip ya. Hampir mirip-mirip ya. Yang jelas yang membedakan yang non digital dan digital seperti yang tadi saya sampaikan dan seperti yang ditampilkan oleh Ibu siapa tadi Bu Sakinah yang alat Juniati Pak. Ibu siapa? Ibu Juniati ya? Ya, Ibu Juniati yang alat peraganya itu materi tentang yang membahas tentang salah satu ayat yang di situ ada penjelasan hukum tajwidnya kan begitu ya. Nah, itu kan dari karton kemudian dibuat menggunakan kertas origami atau kertas apapun itu. Nah, jadi itu kan masih berupa non digital. Nah, bagaimana kita bisa membuatnya menjadi digital? Bisa tidak? Tentu bisa, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa membuat yang non digital tadi menjadi digital. Kita desain dengan menggunakan berbagai aplikasi yang bisa mirip seperti yang non digital yang dibuat oleh Bu Juniati tadi. Gunanya adalah memudahkan kita Bapak Ibu ya. Kalau yang non digital kan kita tidak perlu harus menyediakan karton, tidak perlu harus menyediakan spidol, tidak harus menyediakan kertas origami dan lain sebagainya. Kita bermain saja di aplikasi, katakanlah Canva misalnya, yang sederhana dan yang familiar bagi kita. Nah, jadi di Canva itu ya kita bisa buat alat peraga seperti yang dibuatkan oleh Ibu Juniati tadi. Nah, jadi bisa secara mobile berupa digital, kita tidak perlu harus menginting-inting kertas karton ya kan Ibu Linda, yang rumah kita jauh dari sekolah kan itu merepotkan kita tentunya kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah siapkan secara digital alat peraga kita, tentu itu dapat memudahkan kita. Dan tampilannya pun bisa lebih menarik lagi daripada yang non digital. Tapi bukan tidak boleh ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja, tergantung kita mau enaknya yang mana kan begitu ya. Kalau saya sih ditanya enaknya yang mana, saya menggunakan yang digital karena kita nggak perlu repot-repot yang seperti saya sampaikan tadi, menyediakan karton, spidol dan lain sebagainya. Begitu Ibu. Begitu saya rasa Bu Linda, atau bisa ditambahkan oleh Bu Nur Sakinah? Saya rasa cukup Pak, memang mirip-mirip seperti yang disampaikan Pak Nazarul tadi. Alat peraga tadi juga ada juga yang kriterianya seperti potongan kertas atau cutting paper tadi, itulah yang dicontohkan oleh Bu Juniati. Kemudian ada juga berupa alat peraga yang bisa digunakan juga seperti karya seni yang disampaikan oleh Pak Nazarul. Saya rasa memang mirip-mirip saja. Mungkin bagian penggunaan atau pengaplikasiannya beda Pak. Selanjutnya Bu Saidati juga raisen, silakan Bu Saidati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya kepada Ibu Nur Sakinah yang telah memberikan saya mau nanya kepada narasumber kita yaitu Bapak Nazarul Ilham ya. Begini Pak, saya mau tanya, apakah contoh karya seni itu termasuk alat peraga Pak? Itu aja yang mau saya tanya Pak. Iya, jawabannya iya Bu, karya seni itu termasuk alat peraga. Oh iya Pak. Alhamdulillah, terima Simple kasih dan ya sederhana Pak. jawabannya itu Bu kalau menurut saya. Ya, begitu ya Bu Nur Sakinah ya? Iya Pak, bisa Pak. Itu juga alat peraga kalau yang disampaikan oleh Bu Saidati tadi Pak. Ada lagi Bu? Udah Pak, itu aja Pak. Mau saya tanya. Bapak Ibu silakan tanya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Pak Amrizal mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak? Unmute, Pak. Ya, cukup jelas Ibu, pas. Oke, yang lain Bapak Ibu barangkali. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu sebagai sebagai tambahan juga bagaimana kita bisa dalam proses pembelajaran itu dengan menerapkan berbagai inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Itu sebenarnya tujuan dari pembahasan di kelas profesional 3 ini. Kita dituntut untuk menghasilkan karya-karya inovasi baik berupa karya inovasi teknologi tepat guna, kemudian berupa karya seni, berupa alat peraga dan lain-lain, di mana kesemuanya itu tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran, dan itu menjadi suatu keharusan bagi kita sebagai pendidik, apalagi kita yang sudah mendapatkan bimbingan teknis di PPKB ini. Jadi harus adalah pembeda dengan rekan-rekan kita yang lain, produk kita itu apa, dan bisa kita implementasikan, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa berbagi ke rekan-rekan kita di tempat kita mengajar. Pasti ini menjadi sesuatu hal yang menginspirasi bagi rekan-rekan kita yang lain, bahwasanya kita juga sebagai guru pendidikan agama Islam bisa memberikan pengajaran, bisa melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang tidak kalah menarik, yang tidak kalah kreatif, yang tidak monoton, yang tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk pencapaian secara nasional, tujuan daripada pendidikan itu secara maksimal, begitu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya itu tidak ada yang salah kalau kita mau berinovasi. Apapun bentuk inovasi yang Bapak Ibu miliki, dari setiap kita di sini ada beberapa orang pasti memiliki ide-ide brilian yang berbeda-beda. Kan begitu ya. Yang dapat kita tuangkan, yang dapat kita implementasikan di dalam proses pembelajaran. Begitu ya Bu Nur Sakinah ya? Betul, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Selain dari yang kita bahas hari ini, boleh mengenai LMS, mengenai tugas. Kita sambil mengingatkan juga Bapak Ibu untuk tugas dari sesi pertama sampai hari ini itu boleh dilengkapi Bapak Ibu ya. Ada yang tugasnya itu memang dia mengunduh LK tapi masih ada yang kosong. Saya nggak tahu apakah salah upload atau apa, kan begitu ya. Jadi boleh lebih diperhatikan lagi Bapak Ibu yang diupload itu. Ada tadi saya lupa, saya tadi cek, dia mengirim tugas LK-nya tapi kosong, hanya tabel kosong. Saya nggak tahu tapi apakah itu salah upload atau bagaimana ya. Kemudian kita mempersiapkan untuk sesi berikutnya nanti pada pelaporan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kan sudah punya karya inovasi yang dimiliki masing-masing. Nah, itu nanti dituangkan di dalam sesi pelaporan karya inovasi, begitu ya. Jadi sedetail mungkin dapat dituangkan di pelaporan tersebut. Nanti sistematikanya ada. Yang jelas kalau kita sendiri yang membuat karya inovasi itu pasti gampang lah untuk membuatkan pelaporannya. Begitu Ibu Nur Sakinah ya. Betul Pak, betul. Sebagai penambahan. Sepertinya besok pelaporannya Pak. Iya. Kita tinggal. Jadi besok pikon terakhir tentang pelaporan. Jadi di tanggal 1 di situ menyelesaikan semua tugas-tugas. Kemudian penilaian dari pelatih seperti itu Pak, menurut jadwal yang saya yang sudah upload di. Benar.
Oke, Bu Nur Sakinah, boleh silakan diambil alih Bu kalau ada yang mau ditambahkan atau Bapak Ibu yang lain yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini. Untuk lebih mungkin Bapak Ibu yang lain mau mempersiapkan ya, segala sesuatu hal yang lebih mantap lagi dalam tugas-tugas yang sudah ada di LMS. Silakan Bu Nur Sakinah. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi kita sudah presentasi masing-masing mengenai karya seni yang sudah kita coba buat, kemudian kita sama-sama mendengarkan presentasi pembuatan alat peraga dari Pak Nazarul. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Nazarul bahwa memang untuk karya inovatif mulai dari teknologi tepat guna alat peraga sampai apakah karya seni itu termasuk alat peraga, itu memang tidak jauh berbeda. Jadi ada karya seni yang kita gunakan untuk media pembelajaran sudah menjadi alat peraga seperti itu. Jadi dalam hal penggunaannya, jadi dia disitulah dia bedanya penggunaannya. Karena ada juga karya seni yang nggak bisa digunakan alat peraga, hanya untuk untuk seni saja seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gunakan untuk berkaitan dengan materi, karya seni itu berubah dia menjadi alat peraga. Dia termasuk karya seni dan juga fungsinya sebagai alat peraga pendidikan seperti itu. Saya rasa sudah cukup jelas. Kalau ada yang ingin nanti ditanyakan boleh didiskusikan bersama. Kemudian untuk tugas-tugas silahkan Bapak Ibu kerjakan. Di mana ada kendala silahkan komunikasikan kepada kami pelatih. Nanti akan kita selesaikan karena hari Jumat sudah mulai penutupan, kemudian di situ nanti semua sudah tugas-tugas sudah dinilai, jadi kami harapkan semua tugas diselesaikan sampai batas waktu yang sudah ditentukan Bapak Ibu, supaya nanti maksimal hasilnya sehingga nanti semua dapat P3 lulus. Jadi siapa yang mengikuti ini kami harapkan tidak ada yang terkendala karena persoalan tugas yang tidak dikumpul seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu saya rasa ya Pak Nazarul. Iya benar Bu Nur Sakinah. Dan terkait mengenai LMS Bapak Ibu, ini juga yang memantau bukan hanya kita, tapi dari pusat juga memantau. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan itu terpantau oleh pusat. Maka dari itu Bapak Ibu kami mohonkan dikerjakan saja segala tugas-tugas yang muncul di LMS itu, supaya nanti akhirnya membuahkan hasil yang membahagiakan, begitu ya Bu Nur Sakinah ya. Betul Pak, betul. Jadi memang silakan Bu Juniati, ada yang ingin ditanyakan silakan Bu. Ini Bu, jadi yang ketertinggalan di dalam diskusi pelatih itu gimana ya Bu? Yang sudah lewat jadwal itu diabaikan saja? Gimana Bu? Bagaimana Pak Nazarul, apakah kita tambah saja waktunya untuk supaya, karena ada juga barusan yang peserta ternyata beberapa hari ini karena masalah kesehatan tidak aktif di chat, ternyata setelah buka WA rupanya sudah masuk grup PIMTEK. Barusan sudah Japri saya minta supaya ikut seperti itu. Jadi bagaimana mengenai tugas itu ditambah durasi waktunya seperti itu kira-kira ya Bu Juniati? Iya Bu. Oke Bu Juniati, di yang sesi berapa Bu? Kendalanya Bu yang tidak bisa atau yang sudah lewat unitnya? Yang sudah lewat tunggu ya Pak, biar saya cek dulu. Sambil Bapak Ibu yang lain, sambil Ibu Juniati mengecek yang lain apakah ada kendala yang sama, supaya kita bisa cek, bisa kita buka kembali, nanti kita coba mintakan permohonan ke pusat untuk bisa dibukakan kembali, supaya tersolusikan. Ya harapannya kita semua Bapak Ibu tidak ada yang terkendala, begitu ya. Kita sedapat mungkin kita saling membantu. Kalau ada bisa kemudahan kenapa tidak, begitu ya. Tapi Bapak Ibu kami juga mohonkan mengupayakan tetap dikerjakan sajalah, kurang lebih seperti itulah Ibu Nur Sakinah ya. Disempatkanlah untuk memantau LMS itu, dilengkapi segala tugas-tugasnya. Sembari kita juga akan bantu nanti begitu. Karena kita tidak akan bisa membantu kalau tidak ada yang dikerjakan, kan begitu ya Bu Nur Sakinah. Tapi kalau sekiranya ada yang dikerjakan terlewat waktunya, ya mungkin kita bisa memberikan solusi begitu. Ya baik Pak, di sini
Yang saya kerjakan, ingat saya konsep umum karya sudah, analisis sudah. Yang pertama kemarin Kak, yang Konsep umum. Nazarul Ilham saya lihat. Konsep umum karya inovasi yang pertama. Kita apa? Konsep dasar atau konsep umum karya inovasi yang pertama. Dan yang ke perencanaan karya inovasi. Praktek pembuatan. Kalau untuk yang dua ini baru ya Bu ya? Ini udah saya kerjakan dua-dua. Membuat karya seni dan karya seninya. Iya, itu baru Bu. Berarti yang pertama kali Pak, yang awal-awal kita pertama kali baru masuk, kemudian perencanaan karya inovasi itu yang keempat ya, keempat dan kelima. Oke. Silakan nanti komunikasikan Bu Juniati supaya dicek nanti untuk persoalan LMS. Begini Bapak Ibu, kita coba komunikasikan nanti. Kita saling mengingatkan dan saling bekerja sama. Dalam artian kita sepakati sajalah ya Bapak Ibu ya. Kami coba akan memberikan permohonan untuk bisa mengerjakan tugasnya kembali bagi yang belum sempat terselesaikan hingga sebelum hari penutupan, barangkali begitu ya Bu Nur Sakinah ya. Penutupan kan di hari Jumat kan begitu ya. Penutupan kan di hari Jumat, jadi paling lama itu di malam Jumat, gitu ya. Besok kan masih hari Kamis, kemudian malam Jumat. Intinya ketika sudah penutupan kita sudah tidak ada lagi beban tugas dan beban yang lain, supaya kami nanti bisa memberikan penilaian secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Walaupun sebenarnya memang sudah ada yang kita beri penilaian. Namun memang ada yang belum karena belum menyelesaikan. Jadi kita mengingatkan kembali Bapak Ibu, boleh silahkan dikerjakan saja. Nanti kita cross check, kita buka kembali dari setiap sesi maksimal sampai sebelum penutupan. Kita sepakati seperti itu Bapak Ibu ya, supaya memudahkan Bapak Ibu. Ya, supaya memudahkan Bapak Ibu dan memudahkan kami untuk sebagai tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah kita lakukan ataupun yang sudah kita ikuti pada pelatihan ini. Begitu Bu Nur Sakinah. Saya rasa begitu solusinya ya Bu ya. Betul. Izin bertanya Bu Sakinah. Silakan Pak Rizal. Untuk ujian akhirnya itu gimana Bu? Kan kita di awal ada pretest, yang ujian akhirnya dia di hari Jumat itu juga kah atau di hari Kamis atau besok? Biasanya dia memang di akhir Pak, cuman dia memang ada batas waktunya, jadi bukan pagi atau kita bisa pilih. Kalau Bapak pokoknya di tanggal 1 biasanya seperti itu. Sampai jam 12 malam seperti itu masih bisa. Berarti di hari Jumat ya Bu? Jadi kalau pagi Bapak tidak bisa mungkin karena masuk mengajar, boleh nanti setelah pulang dari itu. Kemudian untuk soalnya itu dari modul semua Pak, materi yang dari modul Pak. Ya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu atau sudah cukup jelas? Cukup Bu. Saya rasa cukup Pak Sarul, bagaimana kita padakan malam ini? Ya. Bagaimana Pak Nazarul, ada yang disampaikan lagi untuk penguatan di akhir pertemuan sesi ini?
Bagaimana Pak kita padakan untuk sesi ini Pak? Boleh Bu, boleh. Kalau sudah tidak ada lagi yang harus kita diskusikan, boleh kita padakan. Tapi kita tanya dulu Bapak Ibu yang lain bagaimana? Kita padakan atau gimana Bapak Ibu, ada lagi? Ya cukup Pak. Cukup. Baik, kalau tidak ada, sebagai yang terakhir Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Silahkan berinovasi sedapat mungkin ya, semaksimal mungkin, dan kita pasti yakin Bapak Ibu yang ada di sini hebat-hebat semua, punya ide-ide brilian, sudah punya karya inovasi yang bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Segala sesuatunya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah dari awal hingga akhir apa yang sudah kita lakukan. Saya rasa itu dari saya sebagai pengantar akhirnya, Ibu Sakinah. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Nazarul. Jadi demikianlah pertemuan kita pada malam ini untuk sesi presentasi karya seni dan praktik pembuatan alat peraga atau alat pelajaran. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selamat beristirahat. Saya rasa sebelum diakhiri kita dokumentasi dulu ya Pak Nazarul. Boleh Bu, boleh. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Saya kok nggak bisa ganti background ya Bu Sakinah. Kendala sinyal Pak, saya juga tadi awal-awalnya nggak bisa. Iya, sinyal berarti ya. Oke. Bapak Ibu silakan dibuka kameranya supaya kita dokumentasikan sebagai bentuk tanda bahwa kita hari ini mengadakan sesi 6 atau 5 ya Pak. Iya, benar. Bu Linda, Bu Juniati, Pak Jalal, Pak Diki, silakan Pak. Buka kameranya supaya kelihatan kehadiran kita. Bu Yolanda, Pak Rojali, Linda mana ini Bu Linda? Pak Mulyanto Pak, buka kameranya Pak. Pak Deki juga Pak. Sinyal ya Pak Nazarul. Mungkin sudah dibuka tapi sinyalnya bermasalah. Sepertinya begitu Bu. Saya pun hilang timbul nih. Langsung saja Bu ambil, boleh. Sekali lagi ya Pak. Sekali lagi 1, 2 Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.